Sintayong akan menjadi Direktur Teknik PSSI. Dan oke, kita nanti akan membahas tentang Sintayong yang ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI yang akan datang, dan kabar ini santer terdengar di hari-hari ini. Oke, jadi sebelum kita bahas tentang Sintayong dan juga ini tentang juga timnas Indonesia U17 yang akan mengarungi di Piala Asia kali ini di tanggal 4 mendatang, alangkah baiknya ya bolehlah untuk like dan juga subscribe channel ini serta menyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari Bang Parwi. Oke, terima kasih. Kita akan langsung bahas selanjutnya ya. Kita akan bahas selanjutnya tentang Sintayong. Oke, Sintayong yang informasi ini beredar santer sekali di sosial media, yang banyak sekali yang ini Sintayong ini akan kembali menjadi, bukan menjadi pelatih timnas Indonesia, tapi menjadi Direktur Teknik PSSI yang sekarang ini sedang kosong. Nah, di sini apakah ini benar dan kebenarannya, dan kita memang harus bijaksana ya untuk teman-teman semuanya, untuk pecinta timnas Indonesia, pencinta sepak bola, kita harus bijaksana dalam menyikapi segala hal tentang berita-berita yang ada, karena memang ini juga banyak sekali berita-berita yang digoreng-goreng dan juga yang hoak tentunya. Dan di sini saya juga sudah berusaha untuk mencari sumber informasi terkini, sumber informasi terakurat, dan sumber informasi memang benar-benar valid. Dan untuk sampai saat ini ya, untuk jabatan Direktur Teknik PSSI dan informasi yang saya dapat itu belum ada untuk yang akan menduduki Direktur Teknik PSSI ini, termasuk Sintayong juga. Dan di sini juga untuk Sintayong juga, untuk STY juga belum tidak mengonfirmasi bahwa ia ditunjuk sebagai Direktur Teknik PSSI yang baru. Belum ada keputusan ataupun juga belum memberikan klarifikasi di situ ya. Dan juga untuk dari anggota ESCO juga, yaitu Bapak Arya Sinulinga ya, juga di sini juga membantah tentang adanya bahwa untuk Sintayong akan menjadi Direktur Teknik PSSI. Nah, jadi ya di sini untuk sementara ini, dan juga memang PSSI juga sampai saat ini juga belum mengumumkan dan juga belum memberitahu ya untuk Direktur Teknik PSSI yang selanjutnya yang ditunjuk oleh PSSI. Kita juga belum tahu ya untuk hal ini, dan saya mencari begitu banyak informasi, memang untuk saat ini belum. Dan untuk informasi tentang Sintayong menjadi Direktur Teknik PSSI, yang ditunjuk Direktur Teknik PSSI yang baru ini, bahwa Sintayong ini itu adalah kabar hoak. Nah, adalah kabar hoak ya teman-teman. Jadi saya juga belum menemukan informasinya betul-betul valid. Memang di sini itu hanya sebatas goreng-gorengan saja, sebatas informasi dari mana saya juga tidak tahu. Mungkin pecinta Sintayong ataupun siapa ini, ataupun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja memunculkan hal itu dan langsung digoreng-goreng ini juga ya. Nah, ini ya yang harus kita sikapi untuk kita mencermati itu berita hoak ataupun tidak. Nah, jadi sebut, dan untuk saat ini memang belum ada, dan untuk saat ini juga memang saya tegaskan lagi itu adalah kabar hoak dan masih rumor. Itu hanya masih rumor ya, belum pasti, belum ada kepastian yang valid bahwa Sintayong ini menjadi Direktur PSSI. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Di sini saya akan selalu memberikan informasi terupdate tentunya untuk teman-teman semuanya, dan tentu yang terpercaya ya, seperti itu. Dan kemudian di sini kita akan beralih, kita tinggalkan dulu tentang Sintayong terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang yaitu timnas Indonesia U17 yang akan mengarungi Piala Asia tanggal 4 mendatang. Nah, di tanggal 4 mendatang di sini, dan ini sudah tanggal, saya buat ini video ini tanggal 2 April, ini tanggal 4 April ini timnas Indonesia akan bertanding melawan tim raksasa dari Asia tentunya, yaitu adalah Korea Selatan. Ini adalah lawan perdana, kita langsung mendapatkan lawan berat yaitu pada 4 April mendatang ya. Mari kita nanti yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Nah, mari kita dukung timnas Indonesia U17 kita yang sempat
ke sana bolehlah untuk nonton di sana. Yang tidak sempat ya kita nonton dari rumah, dan kita doakan bahwa timnas Indonesia ini bisa menang atas Korea Selatan. Dan memang kalau di atas hitung-hitungan di atas kertas, memang di sini timnas Indonesia U17 ini di atas kertas memang kita memang kalah unggul dari timnas Korea Selatan. Tapi juga kembali lagi bahwa bola itu bundar, dan juga di dalam sepak bola itu tidak ada kepastian. Jadi belum tentu timnas Indonesia ini kalah dari Korea Selatan, tapi memang itu di atas kertas ya teman-teman, itu memang kita akan kalah. Bahkan kita imbang saja itu sudah bersyukur, sudah terima kasih, sudah bagus bahwa timnas Indonesia ini bisa mengimbangi Korea Selatan, itu sudah cukup bagus itu menurut saya. Jadi memang agak berat, memang beda kelas dengan kita. Dan kemudian kita juga nanti di laga keduanya juga nanti di laga-laga selanjutnya kita juga akan bertemu dengan Yaman juga ya, bertemu dengan Yaman, juga Afghanistan. Ini juga cukup berat. Memang ini bisa dibilang dengan kelompok di timnas Indonesia di grup C ini adalah bisa dibilang ini grup neraka juga, karena memang tim-tim kuat semuanya. Dan ini kita tidak boleh menganggap remeh, walaupun seorang Yaman pun sendiri, Yaman ini mungkin tidak begitu bagus, tidak begitu jos, tapi ya juga sudah lolos. Di sini sudah lolos di Piala Asia ini termasuk juga tim yang bagus dan juga tim yang harus diperhitungkan. Dan bahwa kita ini juga jangan sampai menganggap remeh lawan-lawan kita ya, seperti yang kita pengalaman dari timnas dari senior juga yang selalu menganggap remeh itu, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Dan itu akan, kalau kita memang terlalu positif tinggi bahwa mampu mengalahkan lawan kita, itu akan menjadi bumerang kita dan menjadi hal pukulan yang sangat-sangat berat, tentunya akan mengalami kekalahan. Nah seperti itu ya. Nah memang di sini memang semoga nanti dari Coach Nova Arianto juga bisa meracik ramuan yang baik, dan ini juga nanti juga memang ada salah satu pemain juga diaspora untuk dari timnas Indonesia, yaitu Matthew Baker ya, kalau tidak salah Matthew Baker ya. Itu mungkin satu-satunya timnas kita, satu-satunya dari diaspora itu ada Matthew Baker yang akan memperkuat timnas Indonesia U17 ini ya. Dan dan tentunya ada 30 pemain yang dipanggil oleh Coach Nova Arianto, dan ini sudah diumumkan bahwa sudah dipilih untuk 23 pemain yang akan mengarungi Piala Asia ini ya. Ada 23 pemain yang sudah dipilih dan sudah diterbitkan. Oke, ini saya bacakan ada 23 pemain ini. Yang satu dari kiper, ada kiper diambil, ada 3 kiper, yaitu ada Randy Razahu Mokhtar. Nah, ini yang pertama Randy Razahu Mokhtar, Muhammad Raka, dan Dava Al-Ghasemi. Nah ini Dava Al-Ghasemi, kemungkinan besar yang dipasang adalah Dava Al-Ghasemi. Oke, di lini belakang ada Dava Zaidan El Fikri, ada Ida Bagus Pramana ya, ada Iputu Panji Apriawan, dan ada Matthew Baker. Kemudian ada Daniel Alfirido, dan kemudian M Aldiansyah Tahir, dan Fabio Askairawan, kemudian Muhammad Al-Ghazani, Putu Ekayana, dan Faris Nur Hayat. Kemudian di gelandang ada Evandra Volostra ya, Evandra Volostra di gelandang, ada Nazril Alvaro Syah dan kemudian Ilham Romandona, dan kemudian Fardan Faras ya, dan kemudian di lini penyerang itu ada Muhammad Zahabi Gobli ya, Muhammad Zahabi Gobli, dan kemudian Muhammad Mirsa Fijatullah, dan kemudian ada Fadli Albeto Higa, Fandi Ahmad Muzaki, Raffi Rashid, Josh Holong Junior. Nah, Josh Holong Junior, dan itu ya ada 23 pemain yang akan mengarungi Piala Asia di tanggal 4 melawan Korea Selatan untuk timnas Indonesia U17. Dan memang sejatinya Piala Asia ini dimulai tanggal 3 April sampai 30 April. Ya, itu dia. Oke, jadi itu ya teman-teman. Ada 23 pemain yang dipilih oleh Coach Nova Arianto untuk mengarungi Piala Asia mendatang. Semoga timnas Indonesia U17 ini meraih kemenangan dan bisa lolos ke Piala Dunia 2025 ini, bisa lolos ke Piala Dunia, karena
nanti ada 48 tim yang lolos, dan kemudian di sini nanti yang berstatus sebagai juara grup dan juga runner up grup itu maupun grup A, grup B, grup C, ini ada 8 tim yang akan secara otomatis akan lolos ke Piala Dunia 2026 U17, dan semoga jika timnas Indonesia ini lolos grup, maka timnas Indonesia berhak masuk ke Piala Dunia 2025 di kelompok umur U17. Oke, mari kita selalu doakan dan selalu support timnas Indonesia, siapapun pelatihnya, ya, siapapun pemainnya, kita selalu support timnas Indonesia. Dan salam sepak bola, salam olahraga, Cayo.